Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajat Sahibul Bait, Ibu Bibi keluarga, para asatidzah, para hujjah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang kita masih tetap diberi kesempatan dan kemauan untuk ngaji, ya. Ingat, orang yang suka ngaji, orang yang punya kecintaan untuk selalu ngaji, itu memiliki fasilitas jalan tol menuju surga. Amin. Pengen jalan tol menuju surga? Amin. Dari biasanya lama jadi cepat. Itu orang kalau pengen ngaji. Nah, ibu-ibu itu kalau di kampung kita itu paling banyak peluang untuk sampai surga. Paling. Jadi perempuannya emak-emak aja ya. Itu paling banyak peluang untuk masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan, kita itu aslinya adalah penduduk surga. Penduduk surga. Jelek-jelek begini, kita itu aslinya penduduk surga. Nah, nanti disuruh kembali semua. Mau nggak kembali? Mau? Ada yang nggak mau kembali ke surga? Pasti semuanya mau. Siapa yang duluan mau ke surga? Kok ketawa? Siapa yang mau duluan ke surga? Kalau sering ngaji, harusnya kalau ada tawaran, siapa yang mau duluan ke surga? Saya. Harusnya begitu. Kalau kita sudah ke surga, nggak mikirin utang, nggak mikirin kreditan, nggak mikirin anak, karena sudah di surga. Kok nggak senang? Lah, kita harus tahu jamaah sekalian. Kita hari ini hadir di majelis ilmu seperti ini. Kalau kemudian mati, langsung masuk surga. Amin. Gak usah amin, langsung masuk surga itu. Karena udah janjinya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang pergi menuntut ilmu pasti dia akan dimudahkan masuk surga. Amin. Gak usah amin. Karena pasti. Kalau misalkan semoga masuk surga, itu amin. Maka ibu-ibu pertama nih, kenapa saya bilang ibu-ibu paling banyak kesempatan masuk surga? Ngajinya paling banyak, betul? Hari Senin ngaji, malam Senin ngaji, malam Sabtu ngaji, Selasa ngaji, Kamis ngaji, Sabtu ngaji. Coba kalau mati di 7 hari itu semua kondisi ngaji, itu pasti masuk surga. Kalau pasti kan gitu. Tapi yang menarik begini, Rasulullah itu sedih ketika beliau Isra Mi'raj, lalu dilihatin ke alam masa depan, sedih dilihatin. Kata hadis itu, ru'itu
naro, aku diperlihatkan neraka. Wa aktsarun nisa fiha, tapi yang aneh, kenapa banyak perempuan di dalamnya? Padahal yang punya peluang masuk surga itu emak-emak perempuan. Kenapa Rasulullah ketika melihat neraka yang paling banyak perempuan? Ayo, siapa yang sadar berdosa? Rasul itu sedih. Perempuan itu banyak ruang masuk surga. Ngaji paling rajin, beli seragam paling rajin, kan gitu. Kok kemudian masuk neraka paling rajin? Itu yang dipertanyakan. Kita bahas surga aja ya. Mau bahas kitab takut nggak nyambung. Ini apalagi jamaahnya beda-beda. Kalau jamaah yang Sabtu karena nyambung banyak. Saya cari bahasa nyalin aja. Kita bahas surga dan neraka aja. Yang bahagia, ya, yang bahagia. Nah, kita harus tahu kenapa Rasul sampai sedih. Karena penduduk neraka sebagian besar perempuan. Oh, lalu coba kita cari-cari teliti. Pertama diketahui, pamit dari rumah ngaji, nyampe di pengajian, nyampe di pengajian apa? Ngaji lah, ngaji. Nyampe di pengajian ngaji, tapi ada yang ngobrol, ada orang pas kesempatan ngaji. Kalau ngomong karena gelangnya banyak, aduh panas nih, sambil kipasin, panas nih. Padahal pengen pamer gelang. Waduh, jilbabku nih sambil nunjukin kalungnya. Loh, itu rupanya yang bikin nambah dosa karena apa? Belum lagi ngelirikkan sebelah kanan bagi. Itu gelangnya banyak, ngutang semua. Jangan-jangan itu ya. Di sini ada yang begitu. Hadir di sini. Siapa? Mana? Ini ketahuan. Salah satunya nih, pamitnya ngaji, nyampe pengajian bukan ngaji tapi kalau ngobrol masih mending, ngomongin orang. Ada cerita, rupanya ngomongin orang itu mengurangi pahala. Jadi emak-emak itu pas nanti setelah di akhirat bawa ransel besar isinya pahala. Keren. Pas dibangkitkan bawa pahala banyak. Keren, aman, saya bakal masuk surga. Lalu di depan surga ada malaikat. Hei, stop dulu. Kamu siapa? Oh, aku namanya Fitri. Aku yang apa itu? Lalu di absen. Fitri, cari titik ketemu. Kamu pas ngaji suka duduk di pojok ya? Iya. Kamu ngomongin siapa? Oh ya. Oh, ngomongin siapa ya? Karena kamu ngomongin orang, nih pahala kamu saya ambil, kasihkan yang diomongin. Yang kedua, lah kamu terdata ngomongin si B, ambil lagi. Tanya dulu yang diomongin. Hei, pulang. Kamu diomongin si ini begini, rela? Enggak. Lalu ambil lagi. Jadi diambil lagi tuh Pak. Diambil lagi banyak. Ada lagi C. Ngomongin C, tanya lagi. Kamu rela enggak? Enggak. Ambil lagi. Terus di absen. Di absen. Rupanya banyak. Akhirnya yang tadi senang sudah bawa banyak tadi. Tapi di absen. Ini belum habis kamu ngomongin kebanyakan ini. Nyambel ngerujak.
baru 2 cabai diulek, pedes, yang diulek nama orangnya itu sudah 7. Ngulek cabai 2 biji, yang diomongin sudah lebih dari 10. Wah, banyak di sini. Akhirnya gimana? Panggil. Kamu diomongin sini, kamu itu enggak. Kalau enggak, sini dosanya kamu, kasihkan dia ngomong. Begitu. Rupanya kita ngaji malah jadi bangkrut. Kenapa? Bukannya ngaji tapi ngomongin itu di dalam hadis disebut ara'aitum manil muflis. Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Orang kalau pedagang lihat, orang bangkrut itu dagang tombol, dagang rugi, akhirnya nggak punya uang karena buat bayarin utang. Man la dirhaman wala fiddatan wala dhahaban. Orang yang nggak punya fulus, orang nggak punya emas karena habis. Kata Rasul, kalla, bukan begitu. Orang bangkrut itu orang imra'atun yahmilu ujurahu, seseorang yang berjalan di akhirat dengan bangganya membawa pahalanya. Ujurus sholat, dia bawa pahala sholat. Ujurus shaum, dia bawa pahala puasa. Ujurul haji, dia bawa pahala haji. Ujurul umroh, dia bawa pahala umroh. Bawa semua pahala, saking banyaknya dan senangnya. Tapi ketika di absen, ternyata keburukannya, dosanya tidak sengaja, yang tidak sengaja banyak sekali. Akhirnya kemudian dia pahalanya kemudian diberikan ke orang yang dizalimi. Nah, ini hati-hati nih. Pokoknya hati-hati betul. Kalau udah persoalan nyakiti orang, hati-hati. Ingat, kita hari ini pergi ngaji, pulang ngaji, dosanya diampuni. Nggak usah amin, diampuni. Ya. Semoga gitu. Belum, nggak semoga. Kita berangkat ngaji, pulang ngaji diampuni. Kita berangkat ngaji serius, ngaji ini serius. Kata Rasul, afdhalu min sholati alfi rakaatin, lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini kita ngaji nih, dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat. Tapi jangan mentang-mentang karena dapat pahala 1000 rakaat besok nggak sholat. Jangan, salah itu. Itu cuman pahala. Jangan mentang-mentang dapat 1000 lalu kemudian nggak sholat, bukan. Itu pahala. Kita pulang ngaji dapat pahala. Orang pulang ngaji dapat ampunan dosa. Kan begitu? Maka ini menjadi modal kita nanti ketika di akhirat, karena kita punya pahala-pahala itu. Tapi kalau ketika ngaji atau keluar ngaji atau di rumah atau ketika ngewarung, nah, biasanya tempatnya di warung tuh, ngomongin orang, maka pahala yang banyak tadi lama-lama berkurang, pasti akan berkurang. Maka hati-hati. Kita sudah punya banyak pahala karena ngajinya kebanyakan, tapi jangan banyakin dosa. Nanti yang kita khawatirkan 0,00 ke akhirat, setelah dihitung ternyata bekal kita kosong karena kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi kita. Ya, tuh, ngaji penting, tapi nyakiti orang berbahaya. Dosa-dosa kecil kita diampuni, tapi nanti kalau kita meninggal, ya, walaupun dosa kecil diampuni, tapi ada dosa yang tidak pernah diampuni. Apa itu? Menyakiti orang.
Menyakiti orang itu tidak akan diampuni kecuali meminta maaf. Lalu setelah meminta maaf, dimaafkan. Itu baru. Maka kalau ada orang yang meninggal lalu masih punya tanggungan, belum minta maaf atas kesalahannya karena menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, menyakiti saudara semuslim, maka ruhnya terpenjara. Dia tidak akan sampai ke hadirat Allah. Ya. Ini pentingnya nanti nih bagi orang yang masih punya orang yang punya orang tua sudah meninggal, anak yang solih dan solehah diingatkan. Cari siapa dia pernah bergaul. Cari orang tuanya pernah atau sering rumpi dengan siapa. Anaknya datangi orang satu persatu, sampaikan permintaan maaf. Sampaikan permintaan maaf. Ini bakti seorang anak. Bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, cari siapa teman orang tuanya, lalu minta maaf. Misalkan sama si A, maaf ya mak, maafin kesalahan mak ya mak, ya bu, maafin ya. Kalau ada salah, kalau macam-macam punya minta maaf. Karena hanya itulah satu-satunya obat atau cara untuk membebaskan ruh orang tua yang terpenjara di alam barzakh sana. Tanpa itu nggak bisa. Ya, ingetin ini salah satu bakti orang tua. Jadi maka ketika Rasul pernah mengatakan, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi falyasil ihwana abihi ba'dahu. Barang siapa yang mencintai orang tuanya, kalau kita menyatakan sayang pada orang tua kita, maka pertama yang dilakukan kunjungi kuburannya, mendoakannya, kan itu ya. Lalu yang kedua, fal yasil ikhwana abihi, sambung kembali hubungan silaturahim kepada teman-teman atau saudara orang tuanya. Sambung. Kalau dia punya teman, siapa tahu tadi juga terdeteksi kalau punya kesalahan, kalau pernah menyakiti, sehingga itu bisa membebaskan. Ya Allah, senangnya orang tua kita ketika kemudian ada satu gembok yang dilepaskan, yang kemudian dia terbebas dari penjara di alam barzakh sana. Ya Allah, mereka bersyukur. Dia akan bilang begini, terima kasih nak, kamu telah menyampaikan maaf atas kesalahanku yang dilakukan pada zaman dulu. Terima kasih nak. Senangnya karena apa? Dia langsung menghadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini saya ingat jadi ya, kalau ini terkait dengan katanya peringatan 100 hari. Saya akan mengingatkan berkali-kali kepada jamaah sekalian. Meskipun ini untuk yang kedua kali bagi jamaah saya. Kedua kali Rasul itu pernah mengatakan begini. Ini yang masih punya orang tua perhatikan. Rohma anfuhu. Celaka, celaka. Gawat. Celaka 1000. Lalu sahabat bertanya, ma hadas ya Rasulullah? Waman ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Siapa itu yang celaka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kalahuma thumma lam yadkhul jannah. Celaka ya Rasulullah. Siapa yang celaka itu? Dia punya kunci masuk surga,
tapi dia tidak sadar kalau kunci masuk surga di sebelahnya. Apa itu? Dia hidup bersama ibunya, dia hidup bersama bapaknya, tapi nggak sadar kalau orang tuanya itu menjadi kunci pembuka pintu surga. Justru malah masuk neraka. Kenapa? Kita sering melihat banyak, kita sering sebagai anak sering durhaka. Mentang-mentang punya orang tua di rumah, dikerjain, suruh ngerawat cucunya. Ada di sini? Ada. Siapa yang ngerawat cucu? Saya bersama Pak Haji. Mau nggak mau Pak Haji. Kan begitu kan? Ya. Orang tua itu udah lelah ngerawat kita. Giliran kita punya anak, mak tolong ya mak rajagain, udah nggak dibayar, dikerjain. Bayar Pak Haji gede banget ya. Ada di sini. Oh, ada yang begitu. Ya Allah. Padahal bagi seorang anak, emak, bapak ada kunci masuk surga. Ini malah dikerjain, suruh masak, suruh jagain cucunya. Harusnya pensiun orang tua. Tapi nenek itu baik, jangan itu nenek baik. Nenek yang Masih baik. muda kamu Pak Haji. Masih muda. Itu nenek yang baik. Tapi yang terpenting kita kalau masih punya orang tua, ingat, orang tua dekat kita adalah kunci masuk surga. Kalaupun masih satu, jadikan raja, jadikan ratu orang tuanya itu. Dimanja, karena itu pintu masuk surga. Kalau kita masih punya orang tua, jangan-jangan kita sekarang itu dikerjain sama anak kita karena dulu kita sering ngerjain orang tua kita. Jangan-jangan enggak. Itu jangan-jangan. Jangan-jangan. Mulailah rubah tradisi ini. Mulailah rubah, muliakan orang tua. Kenapa? Orang tua itu nih. Ini ada hadis ini. Man aroda ayyat sutarizkahu, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, falyabir walidayhi, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Orang berbakti pada orang tua itu, ini pengalaman sekian banyak orang, cerita sekian banyak orang, itu langsung dibalas cash sama Allah. Cash. Berbuat baik pada orang tua. Saya punya teman sekarang menjadi pimpinan di UIN. Orangnya baik sekali, menghormati orang tua. Dia suatu ketika pernah dapat hadiah haji karena ikut lomba. Harusnya untuk dia diberikan ke emaknya, hanya emak yang berangkat haji. Pokoknya kelihatan beberapa hal itu cash langsung. Saya lihat karirnya, padahal nggak pintar-pintar amat. Mulai dari kuliah, beasiswa terus. Padahal nggak pintar, sama saya kayaknya pintar saya. Kayaknya. Kan begitu kan? Jadi pimpinan dekan fakultas, sekarang jadi pimpinan universitas. Kenapa? Baktinya pada orang tua. Cash. Jadi hadis Rasul itu betul. Man aroda ayyab sutarizkahu falyabir walidayhi. Berbaktilah, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, maka berbuat baiklah pada orang tua. Kita koreksi ya, jangan-jangan kita miskin terus, jangan-jangan kita tidak berbuat baik pada orang tua. Jangan-jangan, mudah-mudahan di sini tidak. Ya, tidak jauh beda. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau kita sudah sadar, maksudnya kalau tahu begini, rubah, biar nanti anak kita juga merubah.
Kalau kita dulu begini akan menjadi penyakit turunan terus tuh. Kerjain terus. Akhirnya sampai cicit kita begitu semua perilakunya. Kan begitu. Tanpa kita merubah, semua tidak akan berubah. Saya punya lagi atasan di kantor. Sekarang menjadi satu level di bawah menteri. Itu sama juga. Kalau sudah orang tuanya bilang, nak makan langsung pulang. Pada rumahnya di daerah Garut, di Jakarta langsung pulang. Walaupun sudah ada jadwal keluar negeri, walaupun sudah jadwal keluar kota, itu mesti pulang. Dan sekarang menduduki posisi satu level di bawah menteri. Ini karena baktinya pada orang tua. Cash. Nah kita ini setengah-setengah. Ada orang tua nih, lumayan dapat pembantu gratis. Pembantu gratis itu zalim. Ya. Ini kalau kita ada yang masih punya orang tua? Masih ada? Ya. Yang masih punya orang tua, ya. Yang masih punya orang tua, tolong muliakan orang tua. Ya. Jangan biarkan misalkan kecuali keinginan yang bersangkutan ya, untuk membantu kita. Jangan sampai kita nyuruh. Ingat nih, jangan sampai kita nyuruh, jangan sampai kita memarahi. Haram orang anak memarahi orang tua walaupun cuma apalagi sampai bentak-bentak, melotot matanya. Haram. Itu sama itu haram. Fala. Ini ada ayatnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff. Itu Quran. Jangan sampai kalian mengatakan itu paling rendah ya. Itu paling rendah. Sekarang satu level. Saja haram, apalagi kan gitu. Ada lagi levelnya. Levelnya itu baru sama Kalau sampai melotot lebih makanya dosanya besar. Makanya sering ngaji, katanya sering ngaji, tapi ngerjain orang tua. Terus ngajinya di mana? Jangan-jangan ngajinya nggak ada isinya. Jangan khawatir om begitu. Harusnya kan kalau ngaji sekian tahun, udah ngaji berapa tahun? Tahun. Khawatirnya begitu. Satu sisi kita dapat ilmu, tapi juga dapat dosa. Berangkatnya dapat ilmu, pulangnya ada dosa, kan repot ya. Jadi nih saya jadi ingat, jadi kita terhadap orang tua sekali lagi harus menjaga kemuliaan. Saja haram, dosa, apalagi sampai membentak, mukul, apalagi mukul, nyakiti hati, gak akan terampuni. Langsung pintu rezekinya tertutup rezekinya, terkunci rezekinya. Mau dari mana Anda mau makan? Mau dari mana Anda bisa menikmati indahnya dunia ini kalau rezekinya ditutup? Kalaupun rezekinya banyak, dia tidak akan bisa menikmati rezekinya. Kelihatan banyak rezekinya, tapi tidak rasanya nikmat. Kan begitu. Jadi sekali gini terhadap orang tua ya. Jadi di zaman Rasul dia ada cerita jamaah sekalian. Ini sambil makan, nggak apa-apa, sambil makan. Jangan kemudian sedih, jangan banyak dosa ini. Makan, tenang-tenang saja sambil makan. Di zaman Rasul itu ada cerita. Seorang anak itu pamit sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku izin mau perang. Kan kita tahu ya, pahala paling besar dalam pandangan umum kita adalah perang.
perang jihad fisabilillah. Kalau sekarang ke Palestina lalu mati langsung masuk surga. Ternyata Rasul bilang bukan itu ternyata. Maka dia tanya, ahayyu abuka, apakah kedua orang tua masih hidup? Ditanya, qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Irji fa fihima, kan ya, kembalilah ke dalamnya, pulanglah kalian lalu tinggal bersamanya. Fajahid juga. Maka itu sama dengan berjihad. Kita ibu-ibu sekalian, kita semua yang masih punya orang tua, tinggal bersama ibunya, tinggal bersama bapaknya, tiap hari sama dengan jihad. Yang punya orang tua, tiap hari jihad. Kalau bisa, memang emak-emak itu rewel, memang emak-emak itu cerewet. Lobani aja telinganya, biar masuk kanan keluar kiri, jangan masukkan ke hati. Yang penting dia bahagia. Ya, memang orang tua itu selalu melihat, meskipun saya ini sudah berambut putih, bagi orang tua tetaplah anak-anak. Ya, meskipun kita itu kelihatan tua, keriput, sudah 50 tahun, di mata orang tua kita tetap anak-anak. Makanya sering dimarahin karena ngelihat anak-anak nggak gede-gede kita itu. Maka siapkanlah telinga yang lubangnya besar, masuk kanan keluar kiri, biar tidak sakit hati. Yang penting orang tua, ini psikologi orang tua nih. Apalagi kalau sudah sendirian, pengennya cerita, dengerin, walaupun nggak apa-apa, dengerin aja. Kenapa? Orang tua itu kalau nggak cerita cepet pikun. Ya, makanya anggaplah kita itu sebagai keranjang sampah, tempat buangan orang tua, dan itu diulang-ulang terus, gitu ya. Bapak ibu kita kalau sudah tua itu pengennya ngomong terus, temenin, jangan dikunci di pintu di kamar, ajak ngobrol biar tidak cepat pikun. Biarlah dia cerita berulang-ulang, bernostalgia, dengerin, diulang-ulang. Dia yang diceritakan besok lupa lagi, atau pagi cerita itu, siang lupa lagi, cerita lagi, dengerin pokoknya. Jangan bilang, Ahmad cerita mulu, bosan, nggak usah, dengerin. Biar otaknya tetap sehat, ya, biar otaknya tetap sehat. Kalau dia sering ngomong itu sehat, ya. Kalau dia ngomong terus, biarin pokoknya, anggap aja radio gratis. Apa? Tidak mati, jangan diomongin. Kalau diomongin nyakitin, dosa. Masih kayak radio bodoh, malah dosa. Jangan, biarin dengerin. Itu psikologi ilmu kejadian orang tua. Nanti kita akan seperti itu. Kalau kita sudah berbuat baik pada orang tua, insya Allah nanti anak kita akan berbuat baik pada kita. Pada saatnya kita menjadi radio bodoh, akan didengerin. Tapi kalau saat ini kita tidak pernah hormat sama orang tua, nanti tunggu saja, anaknya akan memperlakukan sama dengan kita. Pasti. Bos, pokoknya apa kalau bahasa agama Kristen, dosa turunan. Ini dosa turunan itu sebenarnya bukan karena Allah, tapi karena diciptakan oleh kita, ya. Jadi sekali lagi teman sekalian, saya pesan dari pertama, ya, karena kita itu, sekali lagi ibu-ibu, perempuan itu banyak potensi membawa pahala yang besar. Jaga pahala ini tetap besar, oke? Ya. Kedua, bagaimana cara menjaganya? Kita sudah banyak melakukan. Pertama, sering ngaji, dengerin kiai, dengerin guru, dengerin ustadz, ya. Ambil kalau ustadznya ngomong jelek-jelek, jangan diambil, jangan ditiru.
Kalau saya ngomong ada yang jelek, jangan diambil. Dengerin yang baik-baik ya. Tuh, biar kita kalau mati bawa ilmu. Insya Allah husnul khotimah. Yang ketiga, biar tidak mengurangi pahala yang banyak itu, mulai kurangi ngomongin orang. Saya tahu ngomongin orang itu sesuatu yang dirindukan. Sehari gak ngomongin itu gatel. Kurangi, kalau biasanya sehari 3 kali, pagi pas beli sayur, 2 pas beli bakso, 3 pas nongkrong. Kurangi, mulai pas beli sayur cepet-cepet pulang ya, biar gak ngomongin. Hari ini kurangi pas beli sayur, jangan lama-lama. Besok lagi kurangi pas beli bakso, baksonya bawa pulang. Jangan makan di warung, mesti ngomongin orang. Kedua, pas ngerujak, kurangi ngerujak. Biar apa? Pahalanya tetap banyak. Nanti kita semua ketemu di surga bersama-sama. Pas di absen sama malaikat, Bu Naimah, kamu gak ada dosanya, masuk sana. Kan begitu. Bu Fitri, gak ada dosanya, masuk sana. Kita ketemu, ngumpul majelis taklim, Nurul Iman ketemu semua di surga. Nanti boleh di sana ngomongin orang, gak apa-apa kalau di surga boleh ngomongin. Nanti nanya, oh kamu geramnya banyak banget, kasih siapa? Oh kasih Allah, minta sana ya. Boleh nanti, nggak ada batasan nanti di surga ya. Sekarang diempet dulu, kurangi. Boleh sekali-kali. Boleh sekali-kali, habis itu istighfar. Sekali-kali ya. Sadar, pokoknya biar pahala kita banyak. Yang keempat, yang masih punya orang tua, manfaatkan kunci surga, jangan disia-siakan. Muliakan orang tua, jaga orang tua. Jangan sekali-kali kita sebagai anak menyuruh orang tua, memarahi orang tua, ngomongin orang tua. Muliakan, jadikan mereka sebagai ratu, jadikan mereka sebagai majikan. Ya, tapi kalau mau nambah pahala sampai ngerawat cucu ya monggo silahkan, nggak dilarang, kalau nambah pahala, tapi jangan ngedumel ya, sudah ngedumel lagi. Nah, itu namanya nggak ikhlas merawat cucu ya. Ingat, saya kasih tambah lagi satu lagi pahala nih buat yang suka dengan cucu-cucunya, yang ikhlas merawat cucu-cucunya. Kata Rasulullah, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. Di surga itu namanya ada bangunan khusus untuk orang-orang yang suka membahagiakan anak cucu, anak kecil, namanya darul farah. La yadkhuluha illa man farhasib, ya hanya orang-orang yang menyayangi anak-anak kecil, menyayangi cucu-cucunya, menyayangi ya semuanya, pokoknya ya anak kecil lah, tanpa pamrih, tanpa minta gaji, tanpa minta imbalan, tapi karena kasih sayangnya, ya, maka itu menjadi milik kita. Anda meninggal masuk langsung ke dalam darul farah. Tapi ingat, menyayangi anak beda dengan memanjakan. Ini kita sering nggak bisa bedakan. Memanjakan dengan menyayangi beda. Kalau memanjakan semua dipenuhi, semua salah dibela, itu malah dosa. Kenapa? Pada diri mental anak menjadi tumbuh kepribadian yang tidak baik. Namanya menyayangi itu mendidik secara baik. Kalau anak ngomongnya jelek, ingetin. Kalau anak itu lapor berbuat salah, ya tegur, jangan dibela. Misalkan nih, biasanya anak kita punya cucu berantem, tanteng, lapor ke neneknya, mana? Wah, itu namanya memanjakan. Nah, itu hati-hati yang kayak gitu ya. Bedakan nanti dalam sesi yang lain. Kita berikan sesi pendidikan anak. Ya, saya bukan sebagai orang tua yang terbaik, tapi minimal dari baca buku kita tahu
kalau bagaimana cara mendidik anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 40 menit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan. Bagi kita yang terbiasa tidak dengan ilmu ini, sepulang dari sini bisa merubah secara perlahan. Demikian kurang